Saya ngalamin banyak banget, Be. Yang Mas Dian ngalamin tuh menurut saya baru 50%-nya. Saya ngalamin lebih banyak gitu loh. Saya ngalamin lebih banyak. Jadi balik ke cerita awal ya, ada story Coach Yep, terus tiba-tiba Mas Dian di streamingnya merespon, akhirnya diajak diskusi kemarin, dan yang tadinya pasalnya pengen dihilangin, setelah diskusi akhirnya setuju bahwa eh, pasal freeze itu tetap harus ada, bener ya, Be? Bener gak sih kayak gitu? Ya, ya, ya. Sebenarnya, nah apa? Kemarin tuh saya ngambil kesimpulan gampang aja. Jadi kesimpulannya tuh ada dua. Sebenarnya kalau dilihat dari Coach Yap tuh, ya kan dia emang kayak agak memberatkan kalau misalkan kontrak freeze itu, karena dia bilang tuh kayak takutnya ada player yang mungkin mau apa ya bisa dibilang cupu dan segala macam, itu tuh nggak adil kalau dia di freeze cuma gara-gara Cupu. ya itu tadi cumpu, ya pokoknya nggak apa ya, nggak bisa improve lah anggapannya kayak gitu. Itu dia tuh nggak setujunya kayak gitu, kalau misalkan player udah cukup segala macam mending jangan di freeze. Cuma kalau dari POV-nya Mas Dian tuh, kalau yang kalau yang dari yang gue catat mah intinya gini Pak, freeze kontrak tuh tetap ada biar player tuh nggak semena-mena. Ini kayak gitu kalau mau disimpulin. Saya setuju. Makanya menambahkan sedikit kayak kalau misalnya di apa ya, intinya tuh harus ada, tetapi apa yang bikin pasal freeze itu aktif kan, Be? Paham gak sih? Iya benar Pak. Kamu, Be, misalnya di endorse, ya kan? Kan di situ kan ada hak dan kewajibannya kan, Be? Betul. Kamu ada fee, terus harus kamu wajib kayak gini. Lah kalau misalnya tiba-tiba kamu nggak mau gitu, udah di tengah jalan nih, Be, udah siap nih, udah tanda tangan semua segala macam, kan ada konsekuensinya kan, Be? Maksudnya karena ya pasti dirugikan pihak yang mau endorse kamu. Gitu juga menurut saya dengan kontrak player. Itu sebenarnya buat ngejagain sebenarnya. Karena kenapa? Karena ini kalau cerita pribadi dari saya, ya karena udah sering kena gocekan-gocekan dari player, Be. Karena gocekan-gocekan jurusnya banyak banget. Jadi saya ngomong kayak gini bukan karena katanya, karena saya ngalamin sendiri gitu loh. Karena saya ngalamin sendiri, akhirnya ya dijagain gitu loh sebenarnya. Dan kayaknya untuk nge-freeze gitu kayaknya konteksnya rada salah deh. Kayak kalau nggak salah Deden kemarin bilang di freeze, saya bilang, dan kalau mau ke tim lain ya kita tawarin, maksudnya santai-santai aja sih. Deden kayak salah lah. Maksudnya ini saya juga mau meluruskan. Iya, maksudnya kalau iya, kita bilang kayak mau trial di tempat lain nggak atau gimana gitu. Sebenarnya kita tawarin gitu loh, masukin transfer list atau gimana. Kita tuh diskusi terus gitu sebenarnya sama Deden. Saya juga nggak tahu, mungkin ke bawah hype lah. Makanya saya bilang akhirnya jadi yang kurang paham ini keselip lidah, akhirnya ke trigger gitu. Menurut saya harus ngomong gitu loh supaya nggak terjadi hal-hal yang nggak diiniin. Kayak ada beberapa player yang akhirnya kita cariin kontrak eksklusif, kita kayak Deden kita bikinin top up. Maksudnya gimana ya, Be? Saya nggak mau nanti wah Pape membagus-baguskan player. Kagak, makanya saya nggak mau ngomong ke arah player saya nggak mau ngomong ke player orang lain. Lebih ke arah menanggapi diskusinya kemarin kayak gimana. Kalau menurut saya nih guys, misalnya perlu ada gak kontrak freeze kayak gitu? Perlu, menurut saya perlu ada, tetapi penggunaannya dibatasin, di-clearin. Ya kali, Be, telat bangun di freeze kan nggak lucu. Ya kan? Jangan di area kan maksudnya Pak. Ngerti gak maksud saya? Ya kali misalnya telat login misalnya di freeze. Ya kali misalnya ada yang sorry ya, berak kagak disiram, di freeze. Ngerti gak? Maksud saya gini loh. Maksud saya nggak bisa semena-mena langsung dipakai. Saya setuju gitu. Tapi bukan berarti dihilangin juga gitu. Kalau dihilangin, ya saya pura-pura goblok aja, Be. Pura-pura goblok, besok habis itu pindah. Pura-pura nge-troll. Kalau ngomongin
ngomongin freeze Pak, kalau menurut saya kayaknya lagi-lagi sih Pak, kayaknya freeze itu bakal terjadi kalau misalkan pihak manajemen sama pihak player tuh mau coba cari solusi, Iya, tapi solusinya nggak nemu nih. iya, Ya udah alhasil keluarlah freeze itu. Lagian kalau dari pengalaman saya Pak, terutama di e-sport ya, saya juga kan dulu ya orang-orangan inilah orang-orangan revival doang tahu lah tahu tahu di tahu, ya orang-orang angkut komputer segala tahu macam. tahu Kita tahu, udah ngeliat langsung tuh Pak. Heeh. Dulu tuh kayak ngerasa sebelum ada MPL season 1 aja kayaknya gaji tuh nggak ada Pak buat player ML kan. Iya, Nih, lu gaji nggak ada ya kan, Heeh. lu duit dari menang turnamen segala Iya, macem. Terus ada MPL, iya, liga berjalan segala macam ada duitnya, ada franchise league, ada standar gajinya segala macem. betul. Jadi dengan adanya standar gaji kan berarti profesionalisme harusnya meningkat dong. Hmm, Yang dimana playernya harus memenuhi kewajiban dia untuk timnya dari timnya juga dia dapat hak gaji. Sementara tim juga memberikan fasilitas karena itu kewajiban dia, haknya Iya. ya dia ya berarti butuh playernya buat perform secara maksimal. hmm, Nah malahan Pak menurut saya ya balik lagi berarti selain tim itu menciptakan pro player nih atau kedepannya gue nggak jujur Pak nggak tahu nih Pak nanti siapa yang harus bekerja ya. Kalau menurut saya sih mungkin sosialisasinya aja sih, mungkin beberapa pihak-pihak tertentu yang nanti akan bikin kayak seminar segala macem yang mungkin buat targetnya anak-anak SMA, anak-anak kuliahan yang emang punya target gitu loh jadi pro player, ya mungkin diajarin cara baca kontrak segala macem contohnya. Terus hmm. profesionalisme tuh gimana sih? Apakah dengan latihan 8 jam aja tuh udah bisa dibilang profesionalisme gitu kan? Karena kan Iya. bedanya kita kan kerjanya bukan di dunia yang kantoran 9 to 5 gitu kan, Betul, Pak, betul, sebenarnya. betul, betul. Jadi ya apakah dengan extra effort itu bisa dapetin hak yang lebih itu kan nanti kan bisa diobrolin lah intinya. Betul, Terus pokoknya betul. ngelihat perkembangannya nih Pak, menurut saya udah sekarang gajinya paling gede, yang menang M-Series di PH juga gajinya kalah sama di Indo. Hmm, Ya mungkin kalau emang kena freeze dan segala macamnya kayak gitu, mungkin harus inget dulu kali ya kalau nggak semua orang tuh bisa ada di posisi mereka gitu Pak. ngerti, ngerti. Ya, bisa dibilang kurang bersyukur mungkin gue setuju sih. Iya, akhirnya gini loh, maksudnya saya tuh ngelihatnya kayak seolah-olah wah semua tim e-sports tuh brengsek gitu loh. Akhirnya menzolimi player, enggak juga guys. Maksudnya enggak kayak gitu loh. Itu yang kalian harus pahamin. Bahwasanya kalau misalnya ya kayak Mas Dian bilang nih kalau sampai dibuka player-playernya kesian sebenarnya. Kita tuh sebenarnya pengen ya saya setuju, kita tuh sebenarnya pengen jagain karena ada beberapa kasus itu player-playernya juga pelan-pelan akhirnya ngerti gitu karena kan mereka masih muda ya, jadi egonya juga masih tinggi, kadang-kadang star syndrome. Nah yang saya takutin dari pembahasan yang liar ini adalah takutnya ada semacam pembenaran bahwa wah semua tim e-sports gini ya akhirnya nggak maju-maju kitanya gitu loh, kayak tengkar terus gitu loh, ntar dijelek-jelekin di belakang pas lagi nongkrong diomongin padahal lu cuma dengar satu cerita doang, satu sisi doang, belum satu sisinya yang lain lagi gitu loh. Karena kalau misalnya sampai kayak gitu ya suruh player-player yang nggak suka suruh ngomong aja gitu ke publik, pasti nanti akan di counter lagi gitu loh. Dan kalau itu di counter coba dipikirin lagi deh baik-baik, jangan pakai emosi, jangan pakai ini. Itu bagus gak buat si playernya sendiri gitu loh, ngerti gak? Itu yang Mindsetnya sih Pak, mindsetnya jangan sampai player ini ngerasa kalau timnya kok yang butuh gua bukan iya, nah itu loh ngerti gak sih? Karena that kan mindset itu yang harus dijagain juga, nggak boleh gitu loh guys. Jadi jangan sampai kebalik mindsetnya. iya bukan kayak goblok terus di freeze, enggak ya, saya nggak terlalu suka kata-kata itu, tapi lebih ke arah jangan pura-pura bodoh, jangan memanipulasi lah. Akhirnya kalau kayak gitu ya tim bisa ngambil tindakan yang tegas juga. Padahal kita nggak mau, Be. Ini jujur ya, kalau dari RRQ sendiri tuh kita tuh pengen semua pemain kita tuh sukses. Karena sebenarnya kalau pemain kita sukses kita juga dapat cut-nya deh, Be. Kita juga dapat serpihan-serpihannya lah. Kita juga dapat sedikit benefitnya lah dari mereka sukses. Sebenarnya gitu loh. Dan kita pengen mereka maju. Ada beberapa player-player yang saya tahu yang kita kasih endorse itu kagak mau, Be. Kagak mau. Ini nggak mau, itu kagak mau. Ada mau di buyout misalnya sama tim lain, nggak mau. Ini nggak mau, ya gimana gitu, ya kan? Ya beberapa kasus pada bilang ya udah rehat aja gitu. Jadi akhirnya makanya bahasa freeze itu sebenarnya bisa diganti sama banyak hal-hal yang lain sih yang sebenarnya lebih soft. Cuman saya juga merasa ya, Be, saya juga merasa ada beberapa oknum mungkin yang memang ngebius gitu. Kalau misalnya sampai ada kayak wah Kak Be, lu kenapa ini
bego banget gitu loh. Udah lu go freeze aja gitu loh. Kayak I don't know ya, maksudnya itu kayaknya debatable banget gitu loh. Kayaknya harus ada masalah yang lebih dari itu. Tapi kalau sampai beneran pure karena itu, I think itu juga nggak benar. Maksudnya makanya saya nggak mau belain kayak kalau ada yang kurang ajar, ada yang brengsek ya, mungkin itu harus dievaluasi gitu loh. Tetapi yang sekarang ini kan yang digoreng sama media, yang digoreng sama Clipper itu kayak seolah-olah wah ini tim e-sports ini dagangin manusia gitu loh. Kayak kagak guys. Jadi salah ya Pak ya? Jadi salah Iya, ya? nggak kayak gitu. Maksudnya satu, lu perdagangan manusia lu makan aja mungkin cuma sehari sekali gitu. Mau makan sama mati itu di tangan yang nangkep lu gitu loh, kasarnya. Di e-sports ya ada habis menang. Iya, all you can eat. Terus udah gitu dapat bonus, ya kan, dapat exposure dan lain-lain. Terus kasarnya ada beberapa yang saya tahu nih ya, yang saya tahu. Saya mau bantuin orang tua saya, akhirnya kontraknya masih ada dan kita punya planning banyak misalnya sama dia, akhirnya kita nggak lakuin, Be. Kita nggak lakuin, pulang, balik lagi, baru berapa bulan bantuin keluarganya misalnya. Abis itu mau masuk e-sports lagi, kita udah, ngerti gak? Kita udah keluar tenaga untuk revamp, kita udah keluar tenaga untuk apa, berantakan semuanya. Nah maksud saya hal-hal kayak gitu loh sebenarnya yang menjadi concern saya gitu loh. Jangan sampai, ya maksudnya baiklah kedepannya jangan hati-hati di freeze bla 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 supaya jadi concern, jadi awareness. Saya setuju, tapi ini juga jadi momentum yang bagus untuk player-player baru, jangan star syndrome. Saling respect. Manajemen juga harus take care playernya, player juga harus respect sama manajemennya. Itu aja gitu. Kalau misalnya memang kelihatannya pengen pindah, ngomong baik-baik. Ini dia. Ngomong baik-baik ya kan. Ngomong baik-baik. Pape, aku kayaknya udah coba gini-gini kayak nggak bisa. Mungkin kalau ada opportunity lain, aku willing untuk coba deh. Itu enak banget, Be. Dan kita mikir, Ngomongnya sopan gitu, iyalah, maksudnya jangan kayak tiba-tiba. Aku nggak mau main kalau nggak ada romer sebelah. Pak. Iya, Aku iya. Nggak mau ini, pokoknya mau main sama si Anu gitu loh. Si Anunya tapi kagak bisa dibeli, gimana dong? Yang nggak mau tahu gitu loh. Review, Jadi 1 M lebih gitu kan. betul, review lagi bahas review, main handphone depan semua orang. Nah itu maksudnya hal-hal kayak gitu kan sebenarnya Be ya nggak profesional, banyak yang nggak profesionalnya. Nah kita sama-sama lah evaluasi, maksudnya jangan one sided nanti tadi bilang wah perdagangan manusia ini adalah ini, wah semua yang akhirnya apa ya, akhirnya banyak yang pemain-pemain yang ya asal nimbrung aja buat iya gitu loh. Maksud saya nanti akhirnya jadi nakutin yang lain juga, padahal sebenarnya nggak kayak gitu guys. Saya setuju, maksudnya ya kalau misalnya itu jangan main asal freeze, saya setuju banget, tetapi Freeze-nya harus objektif lah maksudnya. iya, maksudnya kalau kagak ada masalah juga nggak mungkin semena-mena kayak gitu. Yang saya tekenin itu adalah ini yang jadi concern saya ya. Ini yang jadi concern saya. Kalau udah habis kontrak itu non compete ininya tuh dihilangin. Ini saya ngomong kemarin Pak, contohnya Pak. Ya. Jadi contohnya itu misalkan kontrak KB kontraknya habis Januari. Ya. Tapi ternyata misalkan mau trial, mau coba di tim lain itu nggak bisa Pak, karena katanya harus di buyout karena ternyata non compete kontrak segala macamnya itu sampai 6 bulan setelah kontrak tersebut habis kayak gitu loh Pak. Yang terakhir 1 tahun Be, gila banget. Jadi 1 tahun. Iya, jadi yang itu Pak, yang Tahan dulu Be. Ini saya tidak mau ngomentari pemain saya. Saya tidak. Ini umum aja guys ya. Ini umum. Maksudnya saya udah ngomongin ini Be dari beberapa season yang lalu. Yang saya ngomongin itu ke Muntun. Jadi saya juga kagak tahu sih, maksudnya hal-hal kayak gini tuh sebenarnya bisa diselesaikan lebih efektif, lebih efisien di dalam ruang tertutup dengan orang-orang yang memang punya peran lebih gitu loh. Makanya hal-hal kayak gini meskipun saya ngalamin, saya nggak serta merta tiba-tiba ngomong ke publik karena pasti akan ada bahasanya kegaduhan karena mereka tuh harus benar-benar fully ngerti konteksnya tuh apa gitu loh. Ngerti gak? Kan nggak semua dapur kita harus buka gitu loh. Kayak sebuah relationship itu masa
semua relationship kita dari day 1 sampai day 100 kalian harus tahu juga kan, nggak mungkin guys. Ya kan? Namanya kontrak itu juga kan pribadi gitu loh. Tetapi memang ada aturan-aturan mainnya. Saya setuju gitu. Sampai situ saya setuju. Makanya yang saya lakukan, Be, ini sumpah ya, ini yang saya lakukan. Mungkin nanti bisa ditanya sama orang Muntun. Saya ngomong ke Muntun langsung. Saya ngomong ke bosnya, saya bilang, ini kalian tolong review deh. Saya kan juga ikutin franchise league di tempat-tempat lain kan, game-game lain. Saya kasih lihat kontraknya kayak gimana. Belajar deh, saya bilang, ini nggak bisa kayak gini. Saya bilang, nggak bagus lah gitu loh. Dan ini maksudnya diterapin tuh bukan ke 1-2 tim, ke semua tim gitu, Be. Biar apa? Biar lebih sehat maksud saya gitu loh. Maksud saya itu doang, biar lebih sehat, biar lebih bagus gitu loh. Jadi setelah berseason katanya nih, Be ya, ini katanya nih, ini latest update ya, katanya akan dirubah. Akan ada peraturan baru segera. Ya, ini saya Improve terus lah maksudnya ya, kontraknya juga improve terus lah. kontraknya improve terus. Jadi ini saya nggak tahu yang apa ya, yang apa GH-nya diberakin terus kagak di sor ya. Ini beda nih ya. Ini beda konteks nih. Ini yang kontraknya udah selesai nih guys, ya. Makanya banyak banget yang brengsek tuh juga banyak guys, banyak banget. Jadi buat saya ngomongin yang kontraknya udah selesai. Kerjanya bagus, loyal, totalitasnya ada, nggak pernah aneh-aneh, ya kan? Ya dibayar nggak pernah lebih, nggak pernah kurang, ya pas gitu loh, fair Sesuai gitu kontrak loh, lah pokoknya. sesuai kontrak ya, nggak aneh-aneh, nggak apa-apa, udah selesai. Ya harusnya dikasih kebebasan untuk pilih yang lain, ya nggak usah di inilah. Kalau di kasus saya ada beberapa hal yang justru minta tolong, Pape tolong cariin tim dong. Jadi kalau ada nama RRQ-nya kan jadi lebih gampang buat, ngerti gak, Be? Packagingnya Ya, jadi paham. lebih ini. Saya to be honest ya, Be ya. Saya udah bilang dari kemarin-kemarin nggak pernah mau campurin rezeki orang lain apa. Enggak, saya seriusan. Kayak ada player-player yang mau cabut sekarang, udahlah, ya udah saya bantuin gitu kasarnya. Tapi ngomongnya baik-baik, proper gitu loh. Karena kenapa? Setiap pemain yang cabut itu kan saya harus cari penggantinya kan, Be. Ya pasti Pak. Dan nyarinya kan setengah mati, Be, sebenarnya. Betul, apalagi yang kayak tiba-tiba Pak saya nggak mau main gitu kan, takutnya kan ada kayak gitu. Nah Pak, tapi konteksnya coba Pak, saya mau tanya kan Bapak CEO kan maksudnya kalau Bapak udah level C level lah, maksudnya kan untuk desain dan segala macam kan udah terbiasa gitu loh. Ya. Kalau misalkan nih Pak ada satu player, Ya. dia let's say di MPL dia udah berapa kali 2 season 3 season main gitu kan. Terus dia tiba-tiba kayak wah udah kesusul nih sama player baru kah atau mungkin orang lain gitu kan. Tapi dipindahin ke MDL dia nggak mau nih Pak. Nah, opsi yang nanti Bapak berikan nih apa nih? Kalau misalkan dalam artian nih kayak mungkin player-player yang tidak ngerti kontrak atau tidak nurut sama kontrak tadi, kayak di endorse nggak mau, disuruh ini itu nggak mau, disuruh kayak ayo syuting dong bareng tim gitu, dia nggak mau juga. Itu gimana Pak? Apakah itu yang Bapak mungkin kayak concern, oh ini nih baru nih bisa aktif nih soal Winter tadi Pak? Nah sebenarnya Winter tadi itu saya tanyain ke anaknya mau ngapain gitu loh, mau ngapain. Oh, gua nggak mau tahu, gua maunya main di MPL, gua nggak mau main di MDL. Gua kalau misalnya nggak bisa ya gua cari tim lain, kalau nggak ya gua rehat. Ya itu yang kita lakukan. Ada beberapa pemain yang bilang oh saya mau fokus ke content creator, ya kita bantuin bahas sama manajernya, kita bantuin banyak hal, kita bikinin konten dan lain-lain. Aduh, ada telepon lagi. Ya jadi poinnya itu tuh nggak serta merta wah kurang ajar bikin saya nggak seneng, saya freeze kamu, nggak kayak gitu, Be. Nggak kayak tapi gitu. Itu kan berlaku untuk let's say ya, kita realistis aja lah. Itu mungkin somehow berlaku untuk RRQ EVOS, Onyx, let's say kayak gitu kan Pak. Nah kalau seandainya Pak, misalkan dari tim-tim yang tidak disebutkan tadi ya kan, karena kan emang ya Mas Dean ada pengalamannya, kalau emang ternyata nggak compete lagi ya udah stream segala macamnya kan. Nah itu mungkin yang jadi concern kali Pak dari komunitas-komunitas itu Pak yang bertanya-tanya kayak oh cuma RRQ nih yang kelihatan kayak gini, cuma EVOS yang kelihatan kayak gini. Apakah dibutuhkan tuh Pak yang kayak mungkin diskusi round table yang benar-benar tertutup, jadi kayak nantinya kontrak tuh jadi ya udah benar-benar kayak fair gitu loh. Nanti freeze itu yang nggak bisa dilakukan dalam
semua hal. Contoh kayak yang kemarin kan lagi rame kan katanya nggak lolos playoff di freeze, walaupun saya jujur nggak tahu sih Pak siapa itu kan. Saya juga Tapi nggak tahu, maksudnya sumpah saya nggak biar tahu. fair gitu loh Pak, biar Iya, fair Pak, iya. biar oke lah RRQ mikirnya gini, nanti playernya mau jadi apa, kamu mau streaming, mau syuting, mau jadi bintang iklan apa kan. Tapi kan nggak semua tim punya fasilitas itu Pak, maksudnya Pak. Setuju, saya setuju. Saya setuju. Kalau untuk tim lain ya, aduh saya kagak bisa ngomong sih untuk tim lain. Tapi harusnya pertama itu misalnya oke main di tim keduanya atau tim ketiganya. Terus misalnya nggak mau, ya udah mau streaming nggak, mau bikin konten nggak gitu loh. Nggak mau di main tempat lain nggak, mau dijual nggak gitu loh. Karena ada yang tawar nih trial gini-gini. Tergantung timnya siapa, mainnya sama siapa. Ya, kalau misalnya sampai kayak gitu gimana, guys? Kalau misalnya sampai kayak gitu loh. Apakah dicoba di apa? Dicoba di edukasi, disosialisasi, diajak ngomong baik-baik, dinasehatin. Iya udah. Maksudnya nah konteksnya tuh seperti kayak gitu loh. Maksudnya itu yang kadang-kadang akhirnya ya udah rehat aja deh, bahasanya kayak gitu. Mungkin ya rehat aja dulu gitu loh. Tapi kan kalau misalnya dia tiba-tiba udah deal-dealan sama tim lain segala macam, ya saya selalu bilang ya ada yang mau gak, kalau mau yang ngomong ke kita gitu loh, nanti kita atur lah sesuai harga pasar gitu. Kadang-kadang kayak aduh kayak cuman formalitas pun saya juga nggak terlalu peduli sih sebenarnya. Ya udah yang penting pemainnya bisa berkembang gitu, dan dalam tanda kutip ya maksudnya hubungannya baik-baik gitu loh. Iya, iya. Ya puji Tuhan alhamdulillah ya RRQ sebisa mungkin ya jaga hubungan baik lah, sama mantan-mantannya juga kita jaga hubungan baik gitu loh. Ya kalau misalnya merekanya ada apa ya, ada hal yang kurang berkenan ya saya juga kagak tahu kan. Kalau nggak ngomong ke saya kan saya juga nggak tahu. Saya sih dicuekin sama beberapa itu juga banyak, cuman ya udah nggak Itu Albert masalah. buktinya ya Pak ya.